Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin dalam berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa. Oke, baiklah, sebelum itu Bu Setia akan melakukan absensi terlebih dahulu. Abdullah Akmal, Cantika, Chelsea, Deborah, Devo, Dini, Dwi Marcella, Eka Della, Fabian, Virus, Farel, Febrian, Verlita, Firman Albir, Frederika, Galih, Irham, Jihan Kalisa, Jonathan, Luisa, Langit, Maulidi. Saling terkoneksi untuk berbagi data. Nah, untuk perangkat penyusun komputer itu terdiri dari hub, gateway, switch, router, dan lain-lain. Oh ya, Seperti itu. baiklah. Untuk jawaban dari Verlita, yaitu kita sudah mempelajari apa itu jaringan komputer, terus apa itu topologi jaringan, dan bagaimana alat-alat jaringan, apa contohnya alat jaringan itu seperti apa, dan juga bagaimana cara kita dalam menyusun sebuah jaringan. Beri aplaus untuk Verlita. Oke, tentunya mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, mungkin ada yang ingat? Bu Setia tanya dulu, topologi jaringan kita sudah mempelajari ada berapa anak-anak? Ada 5. Apa aja? Topologi star, topologi gas, topologi mesh, terus topologi tree. Baik, beri aplaus untuk kita semuanya. Oke. Selanjutnya di sini Bu Setia akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, tentang Cisco Packet Tracer. Nah, di sini. Jadi, pada Cisco Packet Tracer, kita kan sudah mengenal topologi jaringan ya, Nak ya. Nah, kita kalau hanya mengenal saja tapi belum mencoba topologi jaringan itu penyusunannya seperti apa, tentunya masih kurang. Nah, untuk praktek di lapangan, sebelum kita praktek di lapangan, kita harus mempunyai terlebih dahulu yaitu simulasinya. Nah, Bu Setia mencoba meniru yang di papan tulis persis. Ini ada server. Nah, selanjutnya saya beri PC. Seperti ini. Kita rancang 3 ya. Untuk kabelnya, kita menggunakan kabel yang automatically atau yang gambarnya petir ini, Nak. Karena apa? Untuk kabel yang lain ya, mulai dari yang ini ada kabel strike. Kalau kabel strike itu digunakan untuk yang perangkat yang berbeda. Contohnya adalah ini kan ada switch, ini ada komputer. Kalau switch dengan komputer itu sebenarnya kita bisa menggunakan kabel yang strike atau yang berbeda jenis. Kalau yang putus-putus ini kabel cross. Nah, kalau kabel cross itu biasa kita gunakan semisal PC dengan PC. Nah, switch dengan switch itu biasanya kita menggunakan yang cross. Nah, untuk lebih memudahkan kamu, kita menggunakan yang automatically aja. Jadi ini ya, Bu Setia klik dulu switchnya, saya tarik ke kabel yang PC 1. Nah, terus selanjutnya di sini. Berikutnya di switch terus menghubung ke PC yang ketiga. Selanjutnya yang belum yang ke server ya. Nah, saya hubungkan ke servernya. Ini saya sudah membuat simulasi dari topologi apa? Topologi star. Baik.
Selanjutnya, apakah kita bisa mengirim paket datanya? Belum ya. Setelah kamu menyusun topologi, maka langkah berikutnya adalah kamu membuat atau mengkonfigurasi dari IP address. Caranya, ini saya klik 2 kali. Nah, ini kamu pilih yang bagian desktop. Pada tampilan desktop, kamu pilih yang IP konfigurasi. Kamu pilih ya, Nak. Nah, di sini ada IP DHCP dan statik. Kalau IP DHCP tandanya adalah kamu mendapat alamat IP dari server atau kamu dapatnya dari provider jaringan kamu. Nah, ini contohnya. Bu Setia kalau klik DHCP, ini isinya adalah 169. Tapi di sini saya menggunakan yang statik. Kalau statik, ini contoh kan jaringan lokal, berarti diawali IP-nya, contohnya diawali dengan berapa? Oke, saya coba 192.168. Nah, untuk memudahkan, biar tidak susah, kamu 10.1. Nah, di mana 1 ini menandakan adalah komputer yang pertama. Kalau sudah kamu tap, nah, maka untuk subnet max-nya akan terisi otomatis. Kalau sudah ditutup. Kalau ini titik 1, maka untuk PC yang kedua, apakah boleh kita isi dengan titik yang sama? Tidak boleh ya. Berarti diisi berapa? Dicoba 2 ya. Terus di tap. Selanjutnya saya isi juga pada komputer yang ketiga. Nah, kalau semisal IP-nya sama, keterangannya akan seperti ini, yaitu this address is already used in the network. Nah, jadinya untuk IP titik 3 tadi sudah digunakan oleh PC nomor 3. Makanya untuk yang server saya pakai yang titik 4. Nah, kalau sudah terkonfigurasi semua dan ini sudah ada tanda hijaunya ya, yang perlu kamu perhatikan warna hijau dan oranye itu boleh, artinya dia terhubung. Yang tidak boleh adalah ketika warna kabelnya itu merah. Nah, sekarang saya coba mensimulasikan dari pengiriman data. Saya mau ngirim dari PC yang pertama ke PC yang nomor 3. Nah, klik simulasi, terus di sini ada real time. Real time ini kondisi sebenarnya, terus simulasi adalah ketika kita mau mengirimkan data. Saya klik play. Nah, terkirim ya. Jadinya tadi kan Bu Setia mau ngirim dari PC yang pertama ke PC yang nomor 3. Seperti itu. Ini hari ini silakan kamu berdiskusi dengan kelompokmu, karena kita kan sudah mempelajari macam-macam topologi. Nah, kamu berdiskusi dengan kelompokmu mempraktekkan membuat 5 topologi, yaitu ada topologi bus, ring, star, mesh, dan juga tree. Itu ya. Langkah pertama kamu susun topologinya, terus kemudian kamu konfigurasi IP-nya. Kalau sudah, nanti ada presentasi pengiriman datanya tiap kelompok. Gitu ya. Baik, silakan sekarang berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topologi tree. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri saya adalah Dayani Abdullah. Jadi ini seperti yang kita ketahui, ini disebut topologi tree ya, yang dimana kelompok kami membuatnya itu di sini tertera server, kemudian di sini ada beberapa switch, dan di bawahnya itu kami pakai PC.
Untuk IP-nya kita itu menggunakan statik, di mana 192.168.10.1. Untuk penggunaan IP itu urut ya, dari PC yang paling kecil hingga PC yang paling besar. Jadi kalau yang PC 35 ini belakangnya sendiri itu 1, selanjutnya itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, sudah dikonfigurasi IP statik ya. Berarti untuk kelompok 1 ini dia mengkonfigurasi berapa PC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, terus kemudian ini topologi tree. Kenapa kok disebut topologi tree? Oh, karena pohon. Yang ini topologi apa, Nak? Star. Ini juga star. Ini nah, berarti topologi tree juga terdiri dari topologi star. Oke, silakan kelompok 1 melakukan simulasi pengiriman datanya. Tadi yang membuat topologi tree ini siapa? Rere. Kita fokus yang ini ya. Kenapa ini suratnya kok ada banyak? Karena sebelumnya mereka sudah melakukan simulasi. Ini kamu perhatikan. Nah ya, untuk yang dilakukan Rere sekarang itu kan dari PC berapa tadi? 25 ke 33. Coba ini kamu turunkan, Verlita. Nah ini ya, 25 ke 33. Kenapa tadi suratnya kok ada banyak? Karena sebelumnya kelompok 1 sudah melakukan berapa kali? 3 ya. 1, 2, 3. Sudah melakukan 3 simulasi. Nah ya, tuh. Sehingga ketika kita simulasikan, maka 3 simulasi ini itu akan berjalan bersamaan. Agar tidak bersamaan adalah ketika kamu mau menjalankan simulasi yang ketiga, maka simulasi yang pertama dan kedua dihapus terlebih dahulu. Gitu ya. Jadinya apa itu bukan langsung ke real time, tapi ini diklik terus kita delete dulu. Itu tidak akan menumpuk simulasinya. Jadi bisa fokus ke satu pengiriman data. Oke, karena tadi sudah sukses ya. Sudah ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 7 ya. Di mana kelompok 7? Oke, baik. Oke, beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Baik, nah kita tadi sudah mempelajari atau sudah mensimulasikan tentang topologi jaringan. Berikutnya adalah Bu Setia ingin kalian melakukan refleksi. Nah, refleksi terkait pembelajaran hari ini. Nah, untuk link refleksinya sudah Bu Setia bagikan di grup. Nah, silahkan kalian tulis menggunakan handphone kalian masing-masing ya. Ditulis refleksinya kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini. Nah, tenang, di sana tidak ada namanya, sehingga bebas menulis. Nah, silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, refleksi kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, oke, rata-rata mungkin itu ada yang menuliskan ngantuk. Kamu juga habis pelajaran olahraga ya. Terus diiringi dengan apa itu namanya, dengan silir-silir angin. Nah, tapi ternyata ketika praktek bisa semua ya. Oke, alhamdulillah.
Baik, terus kemudian juga penampilan pada setiap kelompok. Jadinya tadi tiap kelompok sudah sangat bagus sekali, sudah menguasai sekali dalam melakukan simulasi topologi jaringan. Terus juga sudah mampu untuk melakukan konfigurasi alamat IP pada setiap kliennya, dan juga sudah bisa untuk mengirimkan data, ya, mengirimkan paket data. Mungkin tadi ada beberapa yang masih saya tambahkan terkait dengan penyampaian presentasinya. Nah, selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tentang OSI layer atau 7 lapisan dalam sebuah jaringan. Mulai dari physical layer sampai nanti ada network layer. Ada 7 lapisan, ya. Terus kemudian next untuk pertemuan berikutnya lagi saya coba nanti ada ujian praktek, ya. Ujian praktek dari topologi jaringan ini. Nah, sebelum saya akhiri pembelajarannya, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Untuk kegiatan selanjutnya itu apa aja yang dibutuhkan? Untuk kegiatan berikutnya mungkin kalian bisa mereview terlebih dahulu, ya. Apa itu OSI layer, terus apa itu TCP layer. Nah, seperti itu. Biar nanti ketika Bu Setia menjelaskan mungkin kamu juga sedang dalam kondisi yang yang masih setengah tahu. Nah, itu sudah sekiranya sudah ada masukan di kepalamu ini, sudah ada inputan, sudah ada pandangan terlebih dahulu OSI layer itu seperti apa, gitu ya. Jadinya bisa kamu kepo-kepo atau kamu cari informasi terlebih dahulu. Nah, nanti untuk ujian prakteknya yang perlu kamu persiapkan untuk Selasa depan itu adalah setiap anak membawa laptop yang sudah terinstall oleh Cisco Packet Tracer. Semisal yang sudah terinstall separuh dari kelas, maka untuk yang separuhnya lagi itu nanti ada sesi. Ya, hari Selasa kan kita 3 jam, ya. Nah, jadinya nanti ujiannya 1 jam itu adalah bagi anak-anak yang sudah membawa laptop. Nah, nanti 1 jam berikutnya itu adalah bagi anak-anak yang kemungkinan itu belum membawa laptop atau laptopnya belum terinstall Cisco Packet Tracer. Gitu ya. Nah, nanti penilaiannya adalah sistemnya setiap anak saya bagi mendapatkan topologi yang mana. Jadi satu anak itu membuat satu topologi disertai dengan konfigurasi IP, dan juga nanti saya cek apakah sudah bisa mengirim data atau tidak. Nah, biasanya kalau kamu konfigurasi, ada catatannya ketika kamu melakukan konfigurasi apabila sudah urut, itu berarti dia pengiriman datanya juga akan bisa langsung. Kayak tadi di kelompok yang terakhir, ya, kelompok 6 di topologi bus. Nah, dia mengirimnya kan langsung, ya, kabelnya hijau semua. Karena apa? Ketika dia konfigurasi IP itu urut dari PC yang sini lanjut ke yang atasnya urut. Kalau kamu konfigurasinya tidak urut, maka juga pasti akan terdapat kabel yang warna orange. Itu tadi, ya. Jadinya nanti ketika konfigurasi harus urut, ya, biar ketika pengiriman data juga kamu enak, gitu, ya. Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Loh, enggak, kamu kan bikin topologi, ya. Nah, konfigurasinya semisal topologi star. Nah, misalnya ini topologi star. Yang kamu konfigurasi dari sebelah sini dulu. Nah, ketika kamu memasang kabel juga dari switch ditarik ke PC. Ya, bukan PC ditarik ke switch. Itu juga mempengaruhi. Itu, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka pembelajaran pada siang hari ini dapat saya akhiri. Sebelum kita akhiri, bisa Irham memimpin untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang sudah kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai.
selesai. Baik, pelajaran pada siang hari ini Bu Setia tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.